If we ever broke up, I'd never be sad. Think about everything I thought we had. If we ever broke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delo Faulia Saputra dari kelas 10 4 kelompok 2. Jadi di sini saya akan menyederhanakan soal eksponen. Langsung aja kita kerjain ya. Pertama-tama, saya mengerjakannya itu yang di dalam kurung kita bagi. Baru di akhir setelah dijabarkan dikali pangkat 5 yang di luar kurung ya. Di sini ada P pangkat 2 dibagi P pangkat negatif 8. Nah, kalau dalam eksponen, pembagian itu jadinya dikurangkan. P pangkat 2 dikurang, buka kurung, negatif 8, tutup kurung. Lalu kita lanjut ke yang huruf Q. Q pangkat 5 dibagi Q pangkat 5 jadi Q pangkat 5 dikurang Q pangkat 5. Lalu yang R-nya, R pangkat negatif 15 dibagi R pangkat 4 jadi R pangkat negatif 5 dikurang R pangkat 4 tutup kurung pangkat 5. Setelah dijabarkan, lalu kita jumlahkan ya. Jadi P pangkat 2 dikurang negatif 8 hasilnya jadi P pangkat 10. Karena Q 5 kurang 5-nya itu hasilnya 0, jadi Q-nya nggak usah diajak ya. Kita langsung lanjut ke yang R. R yaitu R pangkat negatif 15 dikurang 4, hasilnya adalah R pangkat negatif 19, tutup kurung kali 5. Nah, di sini pangkatnya baru kita kalikan 5. P pangkatnya yaitu 10 dikali 5 jadi 50. R pangkatnya negatif 19 dikali 5 hasilnya negatif 95. Karena di sini ada minnya, kita ubah menjadi positif. Jadi P pangkat 50 per R pangkat 95. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Aftaran Al-Jifari. Saya ingin menjelaskan soal berikut ini. Nah, yang pertama ada soal rasional akar. Soal rasional akar itu soalnya akar 3 per 2 akar 3 ditambah akar 10. Nah, untuk merasionalkan akar ini, kita harus mencari akar sekawan dari penyebutnya. Nah, didapatkan hasil 2 akar 3 dikurang akar 10 per 2 akar 3 dikurang akar 10. Nah, untuk menyelesaikannya, yang ini, yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. Nah, yang atas akar 3 dikali 2 akar 3 dikurang akar 10. Nah, hasilnya akar 3, buka kurung, 2 akar 3 dikurang akar 10. Nah, untuk yang bawah, 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 3 dikali akar 3. Akar kalau dikali akar, maka akarnya akan hilang menjadi 3. Nah, akar 10 dikali akar 10. Nah, seperti yang tadi, akar kalau dikali akar, hasil akarnya akan menghilang. Nah, menjadi 10. Positif dikali negatif, hasilnya negatif. Nah, lalu 2 ini dikeluarkan ke sini. Nah, akar 3 dikali akar 3 kayak tadi, akar kalau dikali akar, hasilnya itu akarnya akan menghilang menjadi 3. Akar 3 dikali negatif akar 10 jadi negatif akar 30. Ini 4 dikali 3 itu hasilnya 12 dikurang 10. Nah, 2 lalu 2 dikali 3 hasilnya 6 dikurang akar 30. 12 dikurang 10 hasilnya 2. Nah, ini diperkecil lagi. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Dan ini min akar 30 per 2, tetap min akar 30 per 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ahmad Riyadi, kelas 10 4. Saya akan menjelaskan tentang logaritma. 4 log 8 tambah 27 log 9 sama dengan 22 log 23 tambah 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2 sama dengan 3 per 2 2 log 2 tambah 2 per 3
3 log 3 sama dengan 3 per 2 tambah 2 per 3 sama dengan 9 per 6 tambah 4 per 6 sama dengan 13 per 6. Sekian dari saya. Saya akan mengerjakan soal barisan aritmatika. Oke, soalnya yaitu diketahui suatu barisan aritmatika adalah 50, 55, 60, 65, 70, 75, dan 80. Tentukan jumlah suku ke-98 dan suku ke-111. Nah, yang pertama kita ketahui dulu ya. Diketahui A atau suku pertamanya adalah 50. Lalu B atau jumlah selisih bilangan yaitu 55 dikurang 50 sama dengan 5. Lalu kita masukkan rumusnya yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Terus yang pertama kita akan menghitung suku ke-98-nya dulu ya. Jadi U98 sama dengan A-nya 50 ditambah buka kurung N-nya 98 dikurang 1 tutup kurung dikali B. B-nya itu 5 sama dengan 50 ditambah 98 dikurang 1 jadi 97 terus dikali 5 jadi 50 ditambah 97 kali 5 hasilnya 485 jadi 50 ditambah 485 hasilnya sama dengan 535. Yang selanjutnya kita mengerjakan yang suku ke-111 ya. Rumusnya masih sama yaitu UN sama dengan A ditambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung dikali B. Kita tinggal masukin angkanya aja ya. U111 sama dengan A, A-nya masih sama 50, terus ditambah buka kurung 111 dikurang 1 tutup kurung dikali B, B-nya itu sama 5. Terus sama dengan 50 ditambah 111 kurang 1 hasilnya 110 dikali 5. Selanjutnya 50 ditambah 110 kali 5 hasilnya 550. Jadi 50 ditambah 550 hasilnya adalah 600. Tadi kan yang ditanyain jumlah suku ke-98 dan suku ke-111. Berarti suku ke-98 ditambah suku ke-111. Kita tulis suku 98 ditambah suku 111 yaitu 535 ditambah 600 hasilnya adalah 1135. Jadi hasilnya adalah 1135. Kenalkan, nama saya Geska Lagi Pari dari kelas 10-4. Saya ingin menjelaskan soal ini. Yang kedua ada soal deret aritmatika. Dari suatu deret aritmatika diketahui suku pertama adalah 20, suku ke-6 adalah 40. Nah, jumlah suku pertama dari deret tersebut adalah, yang diketahui itu tadi suku pertama adalah 20. Suku pertama itu U1 atau A, itu 20. Nah, suku ke-6 adalah 40, berarti U6 sama dengan 40. Nah, yang ditanya itu apa? Jumlah suku pertama, jumlah 10 suku pertama yang ditanya. Berarti yang ditanya itu S10. Nah, untuk mencari jumlah suku itu rumusnya Sn N per 2 2A ditambah N-1B. Nah, N-nya itu udah 10 kan. A udah, N-1 udah, berarti sisa B. Nah, untuk mencari B, kita masukkan rumus yang pertama yaitu UN sama dengan A plus N-1B. Nah, itu begini. UN. N itu kan kita pakai yang U6 berarti, bukan yang U1. Nah, U6 berarti sama dengan A-nya itu berapa? 20. Nah, 20 ditambah N-nya itu kan 6 dikurang 1B. Nah, karena kita
di sini B karena belum diketahui B-nya. Nah, U6 itu berapa? 40. Taruh 40 sama dengan 20 ditambah 6 dikurang 1 itu hasilnya 5. Nah, jadi 5B. Nah, lalu yang 5B ini dipindahin ke sini. Nah, yang 40 ini nyebrang ke sini. Nah, baru 5B sama dengan 40 dikurang 20. 5B sama dengan 20. Nah, B sama dengan 5-nya pindah ke sini. 20 bagi 5 sama dengan 4. Jadi, B-nya itu sama dengan 4. Nah, kalau B-nya udah dapet, tinggal dimasukin ke rumus ini. Berarti S10. N-nya kan ini tanya jumlah 10 suku. Berarti N-nya itu 10 kan. Nah, Sn berarti S10 sama dengan 10 per 2 dikali 2 dikali ini N-nya berapa? 20 kan. A-nya itu 2A. Nah, A-nya itu kan 20 ditambah 10 dikurang 1. 10-nya itu ini dari N. 10 dikurang 1. B-nya tadi berapa? 4 kan. Nah, B-nya itu 4. Nah, jadi 10 dibagi 2 itu sama dengan 5. 2 dikali 20 sama dengan 40 ditambah 10 dikurang 1 9. Nah, dikali 4. Nah, jadi 5 tetap 40 ditambah 9 kali 4 itu kan 36. 36. Jadi 40 ditambah 36 sama dengan 76. Nah, 5 dikali 76 itu hasilnya 380. Nah, jadi S10 atau jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika ini itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan geometri. Di sini saya punya contoh soal 1. Diketahui sebuah barisan geometri memiliki suku pertama 5 dan suku terakhirnya 500. Maka berapa suku tengah dari barisan tersebut? Di sini kita udah punya A dan UN. A sama dengan 5 dan UN sama dengan 500. A itu sebagai suku pertama, UN suku terakhir. Terus kita masukin rumusnya sini. Rumus suku tengah pada barisan geometri itu UT sama dengan akar A dikali UN. Ditanyanya itu kan suku tengah. Berarti UT sama dengan akar 5 dikali 500. 5 dikali 500 itu 2500. UT sama dengan akar dari 2500 sama dengan 50. Jadi suku tengah pada barisan geometri dari 5 dan 500 itu adalah 50. Oke, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Rifa Ternisa, absen 37 dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas soal mengenai trigonometri seperti yang bisa kalian lihat di sini. Nah, diketahui dari situ, sin A yaitu 9/10 dan siku-siku di segitiga tersebut ada di C. Maka berapakah nilai sinus B pada segitiga tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sinus itu adalah rumusnya depan per miring. Jadi, depan dari A ada 9 dan sisi miringnya bernilai 10. Nah, sekarang kita mencari alasnya. Untuk mencari alasnya sendiri, rumusnya ada akar dari sisi miring dikurang tinggi, yaitu akar dari 10 dikurang akar dari 10 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2 sama dengan akar 19. Nah, setelah diketahui masing-masing nilai dari sisi miring, alas dan tinggi, sekarang kan yang tadinya A itu, sin A itu kan depan miring. Nah, sin A itu 9/10. Nah, sekarang sin B berarti depannya B adalah 19 dan sisi miringnya ada 10. Jadi, nilai sinus B pada segitiga tersebut adalah akar 19/10. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngebahas soal mengenai SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini aku punya soal. Nah, untuk persamaan pertama ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Untuk persamaan keduanya ada 3x dikurang y ditambah z sama dengan 8. Untuk persamaan ketiganya ada x ditambah 2y dikurang z sama dengan 6. Nah, soalnya, maka berapakah nilai 2x ditambah y dikurang z? Nah, pertama-tama
aku mau eliminasi yang pers pertama dan persamaan yang kedua. Nah, jadi 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Itu untuk persamaan pertama. Untuk persamaan keduanya 3x dikurang y ditambah z sama dengan 8. Nah, aku mau ngehabisin nilai dari z-nya dulu. Jadi kita kurang. Jadi 2x dikurang 3x adalah negatif x. Nah, y dikurang negatif y sama dengan y ditambah y karena negatif ketemu negatif. Jadi hasilnya 2y. 9 dikurang 8 ada 1. Itu jadi untuk persamaan keempatnya ada negatif x ditambah 2y sama dengan 1. Selanjutnya aku mau ngeliminasi persamaan pertama dan ketiga, yaitu kita tulis lagi 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Yang kedua ada x ditambah 2y dikurang z sama dengan 6. Nah, kita masih ngabisin yang z tadi ini nih. Jadi untuk ngabisinnya itu ditambah. Jadi 2x ditambah x adalah 3x. Terus y ditambah 2y adalah 3y. Nah, 9 ditambah 6 sama dengan 15. Nah, untuk persamaan ini bisa kita perkecil dengan sama-sama dibagi 3. Nah, hasilnya yaitu x ditambah y sama dengan 5. Itu untuk persamaan yang kelima. Selanjutnya kita akan eliminasi persamaan yang keempat dan kelima yang udah kita cari tadi nih. Jadi negatif x ditambah 2y sama dengan 1, x ditambah y sama dengan 5. Nah, kali ini aku mau ngabisin nilai yang x-nya dulu. Jadi kita tambah, yaitu negatif x ditambah x sama dengan habiskan. Nah, habis itu 2y ditambah y sama dengan 3y. Nah, 1 ditambah 5 sama dengan 6. Jadi kita hasilnya adalah 3y sama dengan 6. Nah, 3y-nya ini kita pindahin ke ruas kanan menjadi y sama dengan 6 dibagi 3. Nah, hasilnya adalah y sama dengan 2. Nah, habis itu kita lanjut nih, kita mau substitusi sekarang. Nah, yang akan kita substitusi adalah pers yang kelima, yaitu x ditambah y sama dengan 5. Nah, kita tadi udah punya nilai y-nya kan, jadi kita masukin, jadi x ditambah 2 sama dengan 5. Nah, 2-nya ini akan kita pindahin ruas ke kanan. Nah, jadinya nanti negatif. Jadi x sama dengan 5 dikurang 2. Nilai x sama dengan 3. Nah, yang terakhir kita akan substitusi pers yang pertama untuk mencari nilai z-nya, yaitu pakai substitusi pers persamaan yang pertama, yaitu ada 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Nah, kita akan masukin nilai x yang 3 tadi dan y yang 2 tadi. Jadi 2 dikali 3 ditambah 2 ditambah z sama dengan 9. Nah, 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 2 ditambah z sama dengan 9. Jadi 8 ditambah z sama dengan 9. Nah, 8-nya ini kita pindah ruasin ke kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jadi z sama dengan 9 dikurang 8. Jadi z sama dengan hasilnya 1. Jadi nilai z-nya itu ada 1. Nah, kita udah tahu kan kayak nilai x-nya itu ada 3, nilai y-nya 2, dan nilai z-nya itu 1. Nah, kita kembali ke soal lagi nih. Yaitu tadi ditanyainnya 2x ditambah y dikurang z sama dengan 2 kita masukin nih, 2 dikali 3 ditambah 2 dikurang 1, yaitu 2 kali 3 6 ditambah 2 dikurang 1, jadi 8 dikurang 1. Jadi hasil dari 2x ditambah y dikurang z adalah 7. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Delin Aliana Zarani dari kelas 10-4. Jadi di sini aku mau ngejelasin bagaimana cara mengerjakan soal sistem pertidaksamaan linear. Jadi di sini ada negatif 7x dikurang 14y kurang dari atau sama dengan 28. Negatif 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 6. X ditambah 2Y lebih dari 8, X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Jadi di sini kita cari titik persamaannya terlebih dahulu. Mulai dari yang negatif 7X dikurang 14Y kurang dari atau sama dengan 28. Tanda kurang dari atau sama dengannya itu kita ganti ke tanda sama dengan. Kemudian kita bikin tabel. Jadi di tabelnya itu X-nya 0, Y-nya 0. Nah, buat cari yang di barisan X itu kita
tutup nih yang di bagian Y. Jadi 28 dibagi negatif 7, hasilnya negatif 4. Nah, buat cari yang di barisan tabel yang Y itu kita gantian tutup yang X. Jadi 28 dibagi negatif 14, hasilnya negatif 2. Kemudian kita uji titik 0,0. Kita tulis kembali negatif 7X dikurang 14Y kurang dari atau sama dengan 28. Nah, kita substitusi nih. Jadi, negatif 7 dikali 0 dikurang 14 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 28. Negatif 7 dikali 0 dikurang 14 dikali 0 kan hasilnya 0. Jadi, 0 kurang dari atau sama dengan 28. Nah, itu benar. Kemudian lanjut ke bilangan selanjutnya, sama kayak yang sebelumnya, jadi negatif 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, tanda kurang dari atau sama dengannya itu kita ganti ke sama dengan karena kita mencari titik persamaan. Kemudian kita bikin tabelnya sama juga. X-nya 0, Y-nya 0. Untuk mencari yang di barisan X, kita tutup yang di bagian Y. Jadi 6 dibagi negatif 2, jadi hasilnya negatif 3. Untuk yang di barisan Y, kita tutup yang di bagian X. Jadi 6 dibagi 3, hasilnya 2. Lanjut ke uji titiknya 0,0 sama kayak yang sebelumnya. Negatif 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita substitusikan jadi negatif 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, negatif 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 0 hasilnya kan 0. Jadi 0 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, itu juga benar. Lanjut, yang X ditambah 2Y lebih dari 8. Nah, sama tanda lebih darinya itu kita jadikan tanda sama dengan. Kemudian kita bikin tabel lagi, X-nya itu 0, Y-nya itu 0. Mencari X-nya, kita tutup yang Y. Jadi 8 dibagi 1, 8. Mencari yang barisan Y, kita tutup yang X. Jadi 8 dibagi 2, 4. Kemudian kita uji titik lagi 0,0. Jadi X ditambah 2Y lebih dari 8. Nah, jadi 0 ditambah 2 dikali 0 lebih dari 8. Nah, 0 ditambah 2 dikali 0 itu kan hasilnya 0. Jadi 0 lebih dari 8. Nah, itu salah. Selanjutnya kita ke grafiknya. Untuk grafik, jadi kita tinggal tarik garis aja setiap dari hasil titik persamaan yang udah kita dapat. Nah, dari yang pertama itu kan yang warna ungu nih. Yang XY-nya itu negatif 4, negatif 2. Nah, karena dia uji titiknya hasilnya benar, jadi dia tidak mengarah ke 0,0. Jadi, arah sebaliknya. Yang kedua juga, yang warna biru, dia tidak mengarah ke 0,0, dia mengarah ke sebaliknya. Nah, untuk yang titik XY-nya itu 8,4, karena dia tandanya itu lebih dari doang, bukan lebih dari atau sama dengan, jadi dia itu garisnya gak lurus, jadi dia garisnya itu kayak putus-putus gitu. Nah, sama dia kan juga uji titiknya itu hasilnya salah, jadi dia arsirannya menghadap ke 0,0 gitu guys. Kasih. Sini saya akan menjelaskan materi tentang menyusun persamaan kuadrat baru. Di sini saya udah ada contoh soalnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 8 dan 2 adalah rumus dari persamaan kuadrat itu kan X kuadrat dikurang X1 ditambah X2X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Berarti di sini kita cari dulu X1-nya dan X2-nya. Di sini ada 8 dan 2. 8 itu kita sebut sebagai X1 dan 2 itu sebagai X2. Oke, kita udah nemu X1 dan X2-nya sama X1 ditambah X2. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10. X1 dikali X2, 8 dikali 2 sama dengan 16. Terus kita masukin ke dalam rumusnya. X kuadrat dikurang X1, berarti kan X1 ditambah X2 itu sama dengan 10. 10X ditambah 16 sama dengan 0. 16 ini dari 8 dikali 2. Berarti kita
tinggal kita hilangin dalam kurungnya, berarti X kuadrat dikurang 10X ditambah 16 sama dengan 0. Itu hasilnya. Oke, terima kasih. Dalam poligan, sajikan data tersebut dalam bentuk histogram dan poligan. Nilai 50 sampai 54 frekuensinya 4, TB-nya 49,5, TA-nya 54,5, XI-nya 52, 55 sampai 59 frekuensinya 8, TB-nya 54,5, TA-nya 69,5, XI-nya 57, 60 sampai 64 frekuensinya 14, TB-nya 59,5, TA-nya 64,5, XI-nya 62, 65 sampai 69, 35, TB-nya 54,5, TA-nya 69,5, X-nya 67, 70 sampai 74, frekuensinya 27, TB-nya 69,5, TA-nya 74,5, X-nya 72, 75 sampai 79, frekuensinya 9, TB-nya 74,5, TA-nya 9,5, X-nya 77, 80 sampai 84, frekuensinya 3, TB-nya 79,5, TA-nya 84,5, XI-nya 82. 4 sama dengan 52. 8 sama dengan 57. 14 sama dengan 62. 35 sama dengan 67. 27 sama dengan 72. 9 sama dengan 72. 3 sama dengan 8. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal dari rata-rata data kelompok. Jadi di sini sudah ada soal, hasil pendataan nilai ulangan matematika disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, di tabel tersebut sudah terdapat nilai ulangan per kelas dan frekuensi atau orang yang mendapatkan nilai tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke rumus untuk mencari rata-ratanya, di sini kita harus cari dulu nih XI sama FI dikali XI-nya. Nah, untuk mencari XI, di sini kita sudah tampilkan rumusnya, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Jadi, kita lihat dari nilainya, yaitu batas bawahnya kan 52. Batas atasnya 58 dibagi 2. Jadi 52 ditambah 58 dibagi 2 hasilnya 55. Nah, untuk kelas kedua juga 59 ditambah 65 dibagi 2 hasilnya 62. Begitupun seterusnya. Nah, untuk mencari FI dikali XI, karena kita udah punya frekuensinya atau FI-nya, dan kita tadi juga udah nemu nih XI-nya, jadi tinggal kita kali aja. 6 dikali 55 hasilnya 330. 8 dikali 62 hasilnya 496. Begitupun seterusnya. Setelah itu, kita masuk ke rumus untuk mencari rata-ratanya, yaitu X bar sama dengan penjumlahan I sama dengan 1 sampai N FI dikali XI dibagi penjumlahan I sama dengan 1 sampai N FI. Nah, jadi di sini kita harus jumlahin dulu nih secara keseluruhan FI sama FI dikali XI-nya. Nah, setelah dijumlahkan, hasil dari penjumlahan FI secara keseluruhan yaitu 40. Nah, untuk FI dikali XI itu hasilnya 2652. Setelah itu, kita masukin ke rumusnya, jadi 2652 dibagi 40. Nah, hasilnya itu 66,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Anissa. Di sini saya akan menjelaskan cara menjawab contoh soal dari materi modus. Nah, contoh soalnya ini, tentukan modus dari data pada tabel tersebut. Bisa kita lihat, pada tabel tersebut, frekuensi tertinggi ada di angka 61-70 kg, dengan frekuensi 15. Diketahui, TB sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya adalah 61, jadi 61 dikurang 0,5 sama dengan 60,5. D1 dan D2 itu apa sih? D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 dengan kelas sesudahnya. Jadi D1 sama dengan 15 dikurang 8 sama dengan 7, D2 15 dikurang 12 sama dengan 3, dan P-nya ini adalah tepi atas dikurang tepi bawah,
tepi atasnya 50,5 dikurang 40,5 sama dengan 10. Nah, setelah itu kita masukin nih rumusnya. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali P. TB-nya sama dengan 60,5 ditambah 7 per 7 ditambah 3 dikali 10. Nah, ini kita kali dulu nih, 7 dikali 10 sama dengan 70, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Jadi 70 per 10 sama dengan 7. 60,5 ditambah 7 sama dengan 67,5 kg. Saya Tiasani Agustin, jadi saya akan menjelaskan mengenai soal median, khususnya pada data tunggal. Oke, di sini sudah ada soal, yaitu untuk menentukan rata-rata kekuatan nyala lampu, dilakukan percobaan dengan menyalakan 30 buah lampu listrik, sehingga diperoleh data sebagai berikut. Nah, berhubung data ini sudah diurutkan dari yang terkecil, jadi tinggal kita urutin berdasarkan masing-masing banyak data. Nah, jadi 45 itu adalah data pertama, 46 itu data kedua, dan seterusnya sampai 53 adalah data ke-30 atau data terakhir. Bisa dilihat kalau data terakhirnya 30 adalah data genap, berarti kita pakai rumus yang genap. Nah, udah ada rumusnya, jadi N-nya itu diganti menjadi data yang paling terakhir, yaitu berapa? Yap, 30. Berarti setengah dikali X30 dibagi 2 ditambah X30 dibagi 2 ditambah 1. Nah, 30 bagi 2 itu 15 ya. Habis itu yang terakhir ditambah 1. Jadi, setengah dikali data ke-15 ditambah data ke-16. Tadi kita udah tahu dong. Data ke-15 adalah 50 dan data ke-6 adalah 50 juga. Berarti tinggal setengah dikali 50 tambah 50. 50 ditambah 50 itu 100, jadi satunya dicoret, dan tinggal 100 bagi 2, yaitu 50. Nah, jadi rata-rata kekuatan nyala lampu adalah 50. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal kuartil atas dan kuartil bawah. Cara mencari diketahui data berat badan siswa kelas 12 SMA 18 adalah 32, 34, 34, 33, 34, 33, 32, 35, 34, 32, 33, 34, 34, 32, 33, 34, 32, 33, 34. Selisih kuartil atas dan kuartil bawah adalah cara mencarinya. Kalian hitung terlebih dahulu total 1 datanya adalah 20. Sehingga kalian bagi untuk daerah bawah 10 dan daerah atas 10. Kalian bagi 2. Kemudian di tengah-tengah sini Q2 yang ditanya adalah Q1, berarti ini adalah bawah dan ini daerah atas. Kemudian kalian bagi lagi daerah bawah terdapat 10 data dan daerah atas 10 data. Kalian bagi lagi 55. Kalian hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di tengah-tengah sini adalah Q1. Untuk daerah atas kalian bagi lagi sehingga di sini tengahnya adalah Q3. Berarti untuk mencari Q1 adalah 32 ditambah 33 dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 65 dibagi dengan 2 adalah 32,5 untuk Q1-nya. Untuk Q3-nya berada di antara 34 dan 34. Berarti 34 ditambah 34 ditambah 34 dibagi dengan 2 berarti 68 dibagi dengan 2 hasilnya sama 34. Sehingga mencari selisih kuartilnya kita tulis di sini selisih kita tinggal kurangkan Q3 dengan Q1. Berarti Q3-nya adalah 34 dikurang dengan Q1 berarti Q3-nya adalah 34 dikurangi dengan Q1 adalah 32,5 berarti selisihnya 1,5. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tongan Presley Novero dari kelas 10-4. Saya akan menjelaskan materi matematika tentang simpangan baku dan juga ragam. Simpangan baku dan ragam, kita lanjut soal pertama. Ada simpangan baku dan ragam dari data 10,8, 4, 6, 6,2 adalah. Jadi pertama-tama teman-teman harus mengurutkan angka dari data tersebut.
tapi tidak usah dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Setelah sudah diurutkan, teman-teman mencari XI dikurang X bar. Cara mendapatkan X bar adalah sigma X per N. Sigma X itu dapat dari mana? Sigma X itu dapat dari jumlah semua angka pada data dijumlahkan. Lalu dapat N itu dapat dari mana? N itu dapat dari banyaknya jumlah angka pada data. Setelah dijumlahin semua dapatlah 36 dibagi 6. 36 dibagi 6 adalah 6. Nah, setelah dapat seperti itu, masuklah ke simpanan baku. Rumus simpanan baku adalah S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, sama dengan akar 40 dibagi 6. 40 itu dapat dari XI dikurang X bar kuadrat. Nah, dapat cara mendapatkan XI dikurang X bar kuadrat ini adalah dengan mengkalikan angka dari XI dikurang X bar. 4 kali 4, 16. 2 kali 2, 4. Minus 2 kali minus 2, 4. Dan seterusnya. Nah, terus setelah dapat semuanya ditotal, lalu dibagi dengan 6 juga. Hasilnya akar 6,67. Kalau dibulatin lagi, hasilnya sama dengan 2,58263431 atau 2,582. Lanjut kita mencari ragam. Ragam itu rumusnya S kuadrat sama dengan simpangan baku. Nah, S kuadrat itu dapatnya dari kuadrat yang ini aja teman-teman, yang 6,67. Nah, itu kita bikin akarnya kita hilangin, kita coret dengan pangkat 2-nya. Lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ada simpangan baku dan ragam dari data 15, 13, 9, 11, 10, 14 adalah sama seperti tadi, kita mengurutkan angka datanya dulu, tidak usah berurutan, tidak usah dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Nah, setelah itu kita mencari XI dikurang X bar. X barnya rumusnya itu sama seperti tadi, sigma X per N sama dengan dijumlahkan angka dari data tersebut dibagi dengan 6. Hasilnya ntar dapat 72 dibagi 6 sama dengan 12. Lanjut kita ke XI dikurang X bar kuadrat. Nah, cara nyarinya juga sama seperti 3 dikali 3, 9, 1 kali 1, 1, minus 3 dikali minus 3, 9, dan seterusnya. Lanjut setelah semuanya sudah dapat, lanjut kita menghitung simpangan baku. Rumusnya masih sama, S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar kuadrat dikuadratkan per N. Nah, sama seperti tadi, 9 tambah 1 tambah 9 tambah 1 tambah 4 tambah 4 itu ditambahkan semua, terdapatlah 28 ini. Akar 28 per 6 sama dengan akar 4,667 sama dengan 2,1603. Lanjut ke ragam. S kuadrat, rumus ragam masih sama, S kuadrat sama dengan kuadrat dari simpangan baku. S kuadrat sama dengan akar 4,667 kuadrat sama dengan 4,667. 667. Sekian materi dari saya. Terima kasih.
Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Tristana Agustin lagi. Jadi saya akan menjelaskan mengenai soal desil, khususnya pada data kelompok. Untuk soalnya, perhatikan tabel berikut. Desil keempat dari data pada tabel adalah data di sini sudah dalam bentuk data kelompok karena sudah dalam interval. Untuk menentukan desilnya, kita tentuin dulu nih sigma FIDI-nya. Berarti 2 ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7 ditambah 16 sama dengan 23 ditambah 11 sama dengan 34 ditambah 6 sama dengan 40. Sebelum melakukan perhitungan, kita juga harus tahu I per 10 kali N supaya kita tahu kelas berapa yang digunakan. Berarti I per 10 kali N. N-nya itu adalah totalnya, berarti 40. Berarti juga 4 per 10 dikali 40. Ini kita coret jadi sisa 4 kali 4 yaitu 16. 16 itu masuknya di kelas keempat ya. Nah, TB-nya juga yaitu 50 dikurang 0,5 yaitu 49,5. Setelah itu, kita tentuin sigma F4D4-nya adalah berapa? Yaitu betul 7. Yaitu kita dapat dari sebelum frekuensi kelas interval. Nah, kemudian kita tentuin F4 frekuensi kelasnya, berarti 16. Setelah itu, panjang kelasnya dihitung dari 30 ke 34, yaitu 5. 30, 31, 32, 33, 34. Nah, kemudian itu bisa kita substitusikan ke dalam soal. Setelah disubstitusikan, yaitu di sini ada 49,5 ditambah 16 dikurang 7 dibagi 16 dan dikali 5. Nah, 16 dikurang 7 itu 9, 9 dikali 5 itu adalah 45. Jadi, 49,5 ditambah 45 dibagi 16. 45 dibagi 16 itu 2,81. Jadi, 49,5 ditambah 2,81 yaitu hasilnya 52,31. Jadi, nilai desil keempat dari data berikut adalah 52,31. Di sini saya akan menjelaskan lagi yaitu soal persentil tunggal. Diketahui sebuah deret data 9,10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5. Tentukan persentil ke-75 dan persentil ke-30. Langkah pertama, data diurutkan menjadi 45, 4,5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 11, dan 11. Langkah kedua, berdasarkan rumus mencari persentil tunggal di atas, maka letak nilai persentil ke-75 di urutan data ke-75 dalam kurung 10 tambah 1 tutup kurung atau 100 sama dengan 8,25. P75 sama dengan X8 tambah 0,25. X9 kurang X8 sama dengan 9 tambah 0,25. 10 kurang 9 sama dengan 9,25. Maka persentil ke-75 sama dengan 9,25. Letak nilai persentil ke-30 di urutan data ke-30. 10 tambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 3,3. P30 sama dengan X3 tambah 0,3. X4 kurang X3 sama dengan 5 tambah 0,3. 6 kurang 5 sama dengan 5,3. Maka persentil ke-30 adalah 5,3. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian contoh soal pada materi peluang. Contoh soalnya yaitu, tas Jaehyun berisi 12 kelereng yang terdiri dari 5 kelereng biru, 3 kelereng merah, dan 4 kelereng berwarna kuning. Dari tas tersebut akan diambil 1 kelereng. Berapakah peluang terambilnya kelereng pada masing-masing warna? Nah, rumusnya itu PA sama dengan NA per NS. Diketahui NA-nya itu merah sama dengan 3 buah, dan biru ada 5 buah, kuningnya ada 4 buah. NS itu banyaknya sampel kelereng, yakni 5 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 12.
Nah, kita lihat nih, berapa peluang terambilnya kelereng pada warna biru. PA sama dengan 5/12. Karena Na-nya 5 dan NS-nya 12, jadi 5/12. Nah, untuk yang warna merah, PA sama dengan 3/12. 3/12 ini masih bisa disederhanakan menjadi 1/4. Untuk yang warna kuning, PA sama dengan 4/12 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3. Jadi peluang terambilnya kelereng pada masing-masing warna yaitu biru sama dengan 5/12, merah 1/4, kuning 1/3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Urena Gilanisa Salwistiawan. Jadi di sini saya bakal menjelaskan dan menyelesaikan tentang komponen kejadian. Jadi soalnya itu peluang seorang calon idol diterima di SM Entertainment adalah 0,78. Berapa peluang calon seorang idol yang tidak diterima di SM Entertainment tersebut? Jadi penyelesaiannya itu PA sama dengan 0,78. Masuk ke rumus saya, PA aksen sama dengan 1 dikurang PA sama dengan 1 dikurang 0,78 sama dengan 0,22. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang frekuensi harapan. Nah, soalnya itu kan sekeping uang logam dilemparkan sebanyak 70 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka. NA-nya itu kan 1, nah NS-nya itu kan 2. Kenapa 2? Karena kemungkinannya itu kan ada gambar dan angka. Di situ PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/2. FA sama dengan PA dikali N. N itu kan banyaknya percobaan. Sama dengan 1/2 dikali 70 sama dengan 35. Terima kasih.